Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elprana. Dan kali ini aku akan ceritain kisah nyata pesugihan untuk penglaris rumah makan. Mungkin beberapa dari kalian udah tahu ciri-ciri dari rumah makan yang ada penglarisnya itu kayak gimana. Misalnya, seperti rasa makanan yang jadi nggak enak kalau dibawa pulang, atau bahkan mencelupkan kancut bekas ke dalam tungku masaknya. Oke deh, kita langsung bahas aja yuk. Rina, 18 tahun, berasal dari suatu kota di Sumatera Barat. Setelah lulus SMA, si Rina ini memutuskan untuk ke kota Jakarta buat cari kerja. Soalnya, UMR kota asal Rina kecil banget jika dibandingkan dengan ibu kota. Berangkatlah Rina ini ke Jakarta. Saat itu, Rina mendapat pekerjaan sebagai pelayan rumah makan di Jakarta Pusat. Gajinya lumayan sih, cukup untuk ngirimin uang ibunya di kampung dan untuk kebutuhan sehari-hari Rina. Selama di Jakarta, Rina ngontrak di sebuah kampung dekat Jakarta Pusat. Pas udah sampai di kontrakannya, ada tetangganya yang datang menghampiri Rina. Namanya Nindi. FYI, dia seumuran dengan Rina. Jadi mereka kayak klop banget gitu. Nah, Rina cerita ke Nindi kalau dia dapat kerjaan di rumah makan itu. Terus Nindi bilang kalau dia pernah tahu rumah makan itu dan banyak yang bilang makanan di situ enak. Kemudian Nindi juga cerita kalau penghuni kontrakan sebelum Rina juga kerja di rumah makan tersebut, namun sudah keluar dan pulang kampung 4 bulan yang lalu. Dari situ Rina nggak mikir apa-apa, soalnya emang banyak kan pegawai yang suka keluar masuk kerjaan. Keesokan harinya Rina mulai kerja nih di rumah makan itu. Ngomong-ngomong, rumah makan itu menjual bakso dan bangunan dari tempat itu seperti depot dengan meja kasir yang terletak di sebelah gerobak baksonya. Di balik depot itu ada ruangan bagian dalam untuk dapur, tempat cuci piring, dan toilet. Nah, ada satu ruangan di dapur tersebut, cuma agak menjorok ke dalam. Ruang itu ditutup dengan kain berwarna merah, dan bos pemilik rumah makan ini mengingatkan dengan sangat tegas ke Rina serta seluruh pegawainya untuk tidak sesekali mengintip apalagi masuk ke dalam ruangan tersebut. Si Rina nggak curiga apa-apa dong, secara dia kan anak baru. Soalnya bisa jadi ruangan itu merupakan kamar pemilik atau tempat penyimpanan berangkas uang. Mulailah Rina bekerja tanpa ada perasaan aneh apapun. Sebulan kemudian, sekitar pukul 7 malam, pas itu kondisi rumah makannya rame banget. Nah, si Rina ini ditelepon sama ibunya. Karena lagi banyak pengunjung, Rina masuk ke dalam dapur buat angkat telepon. Kebetulan saat itu Rina tepat ada di sebelah kamar yang ditutup kain merah tersebut. Lalu pas lagi teleponan nih sama ibunya, tiba-tiba ibunya Rina ini ngomong, itu kok ada suara ibu-ibu teriakin nama kamu ya? Apa itu bosmu? Lagi rame ya sekarang? Sontak, si Rina ini langsung kaget. Soalnya, saat itu Rina lagi sendirian di dapur. Semua pegawai yang lain ada di depot depan melayani pembeli dan semua makanan yang ada di dapur udah dibawa ke depan juga. Rina ini sampai nengok ke kiri ke kanan dan emang beneran di dapur itu cuma Rina sendiri. Akhirnya, Rina nutup teleponnya dan mencoba untuk berpikir positif. Kemudian, Rina menuju depot buat balik kerja lagi. Pas itu, ada pembeli yang bawa anaknya. Datanglah Rina menghampiri meja pengunjung tersebut. Terus, anak dari pengunjung ini bilang ke Rina, Kak, itu kok ada mbak-mbak duduk di atas meja ya? Air liurnya sampai tumpah kemana-mana, mbak. Mendengar hal itu, Rina langsung menoleh ke arah anak itu menunjuk. Pas dilihat, cuma ada pengunjung lagi nikmatin bakso aja di meja mereka. Dari situ, Rina langsung merinding. Dia udah mulai ngerasa ada yang gak beres di rumah makan tempat dia bekerja. Keesokan harinya, Rina ini ketemu sama Nindi, tetangga samping kontrakan. Nindi cerita kalau kemarin dia habis mampir ke rumah makan tempat Rina bekerja. Katanya bakso itu enak banget. Tapi pas dibungkus untuk dibawa pulang,
rasanya jadi nggak enak dan jadi asam hampir basi gitu. Rina ini bingung, padahal bakso-bakso di rumah makan tempat ia bekerja itu dimasak setiap hari dan pasti segar. Jadi nggak mungkin basi kalau cuma selisih beberapa jam aja gitu. Akhirnya Rina minta maaf ke Nindi dan berjanji untuk ngelaporin masalah tersebut ke bosnya biar bisa dicari tahu apa yang bisa bikin baksonya ini jadi cepet basi. Terus, pas Rina udah sampai di tempat kerjanya, dia nggak sengaja mergokin bosnya lagi bawa nampan berisi seekor ayam kampung matang, segelas kopi hitam kental, rokok lintingan, dan bunga-bunga. Rina kan penasaran, diikutilah si bos ini. Ternyata, bos ini hendak masuk ke ruangan terlarang tersebut. Nah, bosnya ini kan buka kain penutup yang berwarna merah itu buat masuk. Kayaknya si bos ini lupa buat nutup kembali. Namun sayang sekali, Rina yang ada di belakang bosnya ini nggak sengaja ngelihat dengan apa yang ada di dalam ruangan tersebut. Rina melihat ada wanita berbaju putih lusuh, tinggi sekali, bahkan sampai rambut wanita ini nyentuh atap kamar. Kakinya melayang dan wajahnya hancur banget. Rina ini pingin teriak sekenceng-kencengnya, tapi nggak bisa saking kagetnya. Tanpa sadar, bosnya Rina ini ngerti kalau dia udah kelanjur lihat sosok hantu di dalam kamar tersebut. Sejak hari itu juga, Rina dikeluarkan dari kerjaannya dan dipulangkan oleh bosnya itu. Tiket pesawatnya dibiayain dan gajinya ditransfer saat Rina udah sampai di kampung halamannya. Semenjak kejadian itu, Rina dikabarkan sakit dan sering teriak-teriak, "Ampun, jangan ikuti aku, jangan dekat-dekat." Dan hingga sekarang kabarnya nggak diketahui. FYI, mantan penghuni kontrakan Rina itu ternyata juga mengalami hal yang sama. Bahkan, saking syoknya orang itu, sampai sakit-sakitan terus meninggal. Makanya, untuk semuanya aja, sebelum cari kerjaan, pastikan dulu tempat kerjanya itu aman apa enggak. Kalaupun memang terpaksa harus kerja di tempat kayak gitu, ya tolonglah dipatuhin aja peraturan yang diberlakukan. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah kalian pernah mendapat kabar pesugihan rumah makan di kota kalian? Rumor yang beredar seperti apa nih? Coba kalian ceritakan di kolom komentar. Oh iya, buat kamu yang ingin memberikan saran topik untuk dibahas di channel Elprana, jangan sungkan ya untuk kirim email ke aks.elprana@gmail.com. Aku tunggu ya, sampai jumpa!